Up, Make It Happen. Halo dan selamat pagi Star People, kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Saat Unik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10 pagi. Tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggu dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 4477 666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja atau melihat melalui live streaming di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Putri Maharani dapat berbincang bersama dengan Mas Aditya Chandra selaku CEO Frog Indonesia dan kita akan membicarakan mengenai peluang bisnis drone di Indonesia. Wah, seperti apa nanti peluangnya dan bagaimana, dan pastinya penasaran juga awal mula dari Frog ini seperti apa, tapi kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Aditya. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya Mas, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nah ini kan nanti kita mau membahas mengenai peluang bisnis drone di Indonesia ya Mas ya. Tapi mungkin sebelum kita membahas mengenai peluangnya seperti apa sih, dan mungkin tuh drone tuh ada apa saja, ataupun juga mungkin biasanya digunakan di bidang apa aja gitu-gitu tuh. Mungkin pengen tahu dulu karena Mas Aditya juga selaku CEO dari Frog Indonesia, mungkin boleh dijelasin mengenai Frog Indonesia ini sebenarnya apa dan apa yang melatar belakangnya sehingga lahirlah si Frog Indonesia ini. Baik, ya terima kasih Mbak Putri ya. Ya, Frog Indonesia itu berawal dari sebenarnya research and development, tercipta dari banyaknya permasalahan transportasi di Indonesia. Contohnya di Jakarta kemacetan yang merajalela sehingga gimana caranya kita berinovasi untuk bisa menciptakan suatu alat transportasi yang ramah lingkungan dan juga tidak menimbulkan kemacetan gitu. Nah, selain itu juga kebakaran hutan, juga susahnya perpindahan barang dari satu titik ke titik lain yang memang itu jadi kendala transportasi juga. Selain itu juga banyak hal-hal yang membuat tim di Frog sendiri gimana caranya kita berinovasi untuk bisa memberikan solusi untuk hal tersebut. Nah, berawal di 2017, Frog Indonesia adalah suatu perusahaan research and development yang didirikan oleh Pak Kiwi Aliwarga, itu founder kita, dan Pak Asro Nasiri juga salah satu co-foundernya termasuk. Itu membuat suatu ide untuk membuat passenger drone. Pertama di Asia Tenggara di tahun 2017. Dan itu sudah dicoba dites untuk test flight terbang di 2019. Nah, setelah itu karena memang kita masih terbentur di regulasi pemerintah yang memang untuk masalah keamanan, sehingga itu masih belum boleh diterbangkan. Nah, dari situ kita lihat apalagi nih selain dari passenger itu yang bisa kita kembangkan dari drone sendiri. Oh ya, sebelum itu kita balik dulu, apa sih drone gitu kan ya? Drone itu adalah unmanned aerial vehicle atau bisa kita sebut di kalau Indonesia PUTA ya, pesawat udara tanpa awak. Gitu. Oh wow, iya. Seperti yang ada di layar kaca betul, ini? Itu bisa dilihat, itu yang passenger drone kita itu versi 2, yang versi pertama itu prototype, belum kita jadikan suatu armada, tapi yang ini versi kedua, ini kuat mengangkut sebanyak 200 kilo atau 2 orang. Seperti itu. Ya. Nah, ini tidak dikemudikan oleh seorang pilot seperti pesawat atau helikopter, enggak. Ini semua sudah dirancang membuat oleh sistem yang autonomous, yang memang itu sudah di bangun sedemikian rupa sehingga si sistem itu dari poin ke poin bisa menerbangkan manusia gitu. Berarti itu nanti untuk istilahnya untuk passenger drone tadi itu akan hanya mengangkut barang aja, atau nanti ibarat kata kayak untuk manusia juga, karena kalau nggak salah kan tadi belum. Untuk manusia ya. Ini berarti untuk fungsi daripada adanya passenger drone ini apakah nanti juga untuk ibaratnya kan kalau misalnya kita lihat film-film gitu kan, karena kemacetan dan lain sebagainya, akhirnya ya udah kita pakai kendaraan terbang tapi manusia setiap orangnya punya gitu. Nah, ini apa tujuannya gitu Mas dari passenger drone ini? Ya, tujuannya tadi karena kemacetan kalau kita semua sekarang sudah lihat di kota Jakarta, hampir setiap ruas jalan itu kemacetan kan ya. Jadi kita mencari solusi gimana caranya supaya bisa tadi kendaraan yang ramah lingkungan dan bisa mempercepat
apa namanya perpindahan orang tersebut gitu. Oke. Iya. Tapi kan sebenarnya kan nggak mudah ya Mas ya, Betul. apalagi itu adalah drone yang tadinya juga sudah ibaratnya untuk dinaiki oleh manusia juga. Nah ini kemudian dari uji istilahnya kayak uji keamanan, kelayakannya dan lain sebagainya. Ini seperti apa Mas? Ya baik. Untuk saat ini memang kita masih proses untuk pengajuan dari segi regulasi. Karena itu memang harus sertifikasi dan juga banyak hal-hal ataupun standar-standar yang harus kita penuhi sehingga dari sana tercipta si license itu, si lisensi itu. Nah, makanya di 2019 setelah itu kita stop untuk menjalankan project ini. Kita pikir sudah cukup berhasil gitu ya untuk bisa terbang. Dan setelah itu karena kita memang masih terkendala di regulasi di Indonesianya itu belum ada yang mengkhususkan untuk drone mengangkut passenger ini, maka kita stop lagi. Ya. Oke. Berarti untuk cara kerjanya sendiri kan penasaran juga ya. Tadi kan tanpa istilahnya kan nggak harus pakai pilot gitu ya. Gitu. Nah itu apakah kita tinggal ibarat kata pakai maps gitu ya? Pakai misalnya kalau kita kan naik mobil atau naik motor, kita cuma tinggal search aja tujuannya kemana pakai Google Maps misal katakanlah ya. Terus habis itu udah sampai. Apakah di passenger drone ini juga nanti akan seperti itu atau seperti apa Mas? Ya baik. Tetap harus ada pilotnya. Pilot drone yang terlisensi juga, yang memang mengetahui bagaimana caranya untuk take off dan landingnya. Ya, tetapi dalam perjalanannya itu sudah di set up untuk flight plan-nya. Jadi point to point, misalkan dari sini ke suatu tempat misalkan di tengah kota Yogyakarta. Lalu itu sudah di set up menggunakan flight plan system. Setelah itu mereka terbang dan landing juga dengan pilotnya. Oke, gitu. Jadi ini ibarat kata pilotnya tuh remote gitu ya Mas ya. Betul. Untuk ada di bukan ikut di dalam. untuk bukan di dalam. Nah, ini sebuah tantangan juga nggak sih Mas pastinya gitu kan. Kalau misalnya mungkin kita tarik ke belakang dulu kalau untuk market sendiri. Kalau tadi kan memang adanya sebuah permasalahan dari mungkin kota-kota Jakarta yang memang padat banget gitu ya. Bahkan dari jarak yang 30 menit itu bisa 2 jam gitu katakanlah ya. Nah, ini untuk marketnya sendiri, sasaran dari Frog Indonesia sendiri untuk yang market yang seperti apa? Baik, untuk marketnya kalau untuk passenger sendiri pastinya di awal dari pemerintah dulu ya. Kita inginnya gimana menjabatani pemerintah ini tidak tidak kesulitan lah pindah dari karena mereka kan sibuk gitu ya. Atau yang kedua memang yang pasti pengusaha konglomerat atau yang memang bisa mobile dari satu tempat cepat tinggi gitu ya, Mas, mobilitasnya tinggi. Dan ketiga ya pasti kalau memang regulasinya sudah oke dan infrastruktur kita sudah siap dan kita sudah bisa beroperasi akan bisa dinaiki oleh semua kalangan. Itu kayaknya target di tahun berapa itu Mas mungkin ya, nanti kita nextnya sih pasti pengennya seperti itu. Betul. Ya gitu. Nah selain itu mungkin juga bisa untuk kalau tadi kan kata pemerintah pebisnis kayak gitu. Nah kemudian selain itu mungkin ya kalau misalnya kita boleh bahas dari segi peluangnya juga gitu. Nah sebenarnya kan ini bisa dibilang segmented juga ya. Nah untuk peluang bisnisnya sendiri Mas, apakah juga memang itu sebenarnya masih sesuatu hal yang sangat bagus peluangnya di Indonesia atau seperti apa? Kalau peluang kita bicarakan passenger drone atau kita sudah mundur tarik ke belakang secara drone secara keseluruhan. Oke, berarti kita mundur secara drone secara keseluruhan dulu betul. Kali ya. Karena yang tadi saya bilang kalau untuk kita bicarakan mengenai passenger itu kita sudah sampai saat ini kita masih postpone dulu. Artinya kita bersama dengan DKPPU dan pemerintah government yang lainnya itu kita sedang membangun suatu regulasi bagaimana caranya supaya drone passenger ini bisa berjalan gitu. Tapi kalau peluang bisnisnya arah yang lain artinya masih banyak peluangnya gitu. Dari mulai dari segala bentuk industri gitu ya, dari mulai bisnis konstruksi, bisnis oil and gas, mineral, eksploitasi, terus perhutanan, perkebunan, pertanian, bahkan entertainment atau
bisa kita buat firefighter ataupun dan lain sebagainya. Semua hampir bentuk industri di dunia itu bisa mengaplikasikan drone ini. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang gitu ya, seberapa penting sih Mas mungkin drone itu hadir dalam sebuah sektor bisnis juga gitu? Baik, sebelumnya mungkin secara konvensional segala industri itu belum melek ya akan kepentingan drone itu sendiri betul, gitu ya. Betul. Karena coba kalau kita flashback ke era kita di mana kita belum bisa video call, gitu kan, masih pager malah atau SMS ataupun BlackBerry dan lain sebagainya, itu membuat tapi sekarang kita sudah bisa video call dan lain sebagainya. Itu kan artinya teknologi bisa mempermudah ataupun bisa mempunyai terobosan yang sangat cepat gitu ya. Nah, maka dari itu kita nih di sini Frogs Indonesia ingin membuka mata ke semua pelaku bisnis ataupun ke seluruh masyarakat bahwa drone itu sudah sangat penting bagi kehidupan gitu. Contohnya di pertanian gitu ya. Contohnya di pertanian kita tahan dulu seperti apa, karena kita akan jeda terlebih dahulu nih ya. Sampai berjanji jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Saat Klinik RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Masih bersama kami tentunya di Startup Klinik RBTV ya, masih bersama dengan Mas Aditya juga selaku CEO Frog Indonesia. Nah tadi terputus nih Mas, contoh di sektor bidang pertanian tadi ya. Nah ini seperti apa penggunaannya? Ya gitu Mas, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Baik, oke, dari sektor pertanian itu kita mengaplikasikan drone itu dari mulai mapping. Jadi mapping atau menggunakan drone aerial mapper yang itu bisa melakukan pemetaan foto udara untuk melihat kondisi lahan mana yang akan dieksplorasi ataupun untuk ditanam sampai kalau memang kita bisa menggunakan aplikasi atau kamera yang lebih canggihnya lagi, itu bisa kita olah datanya untuk menjadi suatu data yang bisa menggambarkan kesuburan tanah, terus kesehatan tanaman dan lain sebagainya seperti itu. Pertama kita lakukan proses
per dulu mapping ya. Setelah itu, setelah tahu kita olah datanya, kita akan lakukan penyemprotan di tempat-tempat yang pertama kan kita pemupukan dulu. Misalkan fertilizer ataupun pemupukan itu bisa kita siram, semprot. Setelah itu kita tahu mana yang membutuhkan treatment tambahan, itu akan kita bisa lihat lagi. Nah setelah itu bisa mungkin jika ada gangguan dari hama gitu ya, kita bisa semprotkan pestisida. Gitu. Nah, biasanya kalau pakai konvensional petani itu 1 hektar bisa berhari-hari gitu atau bisa berminggu-minggu gitu. Iya, tetapi kalau sendirian dengan manual gitu ya Kak betul. ya. Nah tapi kalau pakai drone sendiri itu bisa 1 hektar bisa hanya berapa menit saja. Gitu. Wah, berarti ini salah satu contohnya ya Mas ya, betul. untuk salah satu contoh di sektor bidang pertanian ya. Iya. Wow. Ya, ini salah satu drone yang sangat laku di pasaran di produk di perusahaan kita. Ini adalah namanya Sekar Agri. Oke, Ya. Sekar Agri. Ya, drone Sekar Agri. Ini ada 3 varian, 1 10 liter, 2 22 liter, dan 3 30 liter. Oke, ini Gitu. perbedaannya tuh apakah nanti liter ini untuk penyemprotannya, Betul. kemudian disesuaikan juga dengan luas hektar yang Betul. dimiliki atau seperti apa Mas? Ya, jadi itu terkadang tergantung dari si pembelinya juga. Mereka melihat lokasi ataupun lahan yang ingin disemprot itu lebih besar dan lebih jauh, itu mereka akan menggunakan yang lebih besar juga tangkinya, gitu, literannya gitu. Tapi kalau memang misalkan yang disemprot itu lebih simple dan itu memang nggak terlalu luas juga, itu bisa pakai yang 10 liter cukup. Oke. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga merupakan salah satu teknologi yang sudah terkini banget gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih melihat mungkin dari peternak ataupun juga petani, apakah ada tantangan juga tersendiri dari Mas dan juga tim gitu? Karena kan kadang-kadang kan semuanya serba konven ya, serba manual gitu loh. Betul. Apakah mereka juga mungkin ada yang namanya ibaratnya kayak katakanlah jet lag atau apa Betul. gitu yang waduh gimana nih cara pengoperasian dan lain Betul. sebagainya. Kemudian bagaimana caranya Mas Adit sendiri untuk bisa memberikan pengertian kepada mungkin klien gitu? Iya, oke. Jadi memang betul, jet lag itu ataupun kaget akan teknologi ini yang dihadapi petani saat ini. Tapi kita bekerja sama dengan dinas pertanian, kita bekerja sama dengan Gapoktan, lalu perkebunan besar. Gimana cara kita sosialisasi? Malah kita sekarang ada proyek atau program yang sosialisasi ke SMK ataupun ke institut atau teknologi pertanian, gitu. Yang mereka kita lakukan konsultasi atau sosialisasi mengenai apa sih kegunaan drone, bagaimana cara penggunaannya, sampai pada saat mereka membelinya kita tidak tinggal lepas aja. Kita ada program untuk bisa training ataupun edukasi sampai mereka bisa mengerjakan hal tersebut dan menerima esensi ataupun benefit dari drone itu sendiri. Oke, ini berarti sudah paket dari paket penggunaan drone-nya sampai dengan ibaratnya kayak pelatihan trainingnya sampai atau seperti apa? Iya betul. Jadi kalau beli drone di tempat kita, itu tim dari sales kita ataupun trainer kita akan tetap ada nurturing period namanya, yang mana kita harus menjaga si customer tersebut apakah benar nih bisa, soalnya kan ini drone harganya cukup lumayan mahal kan, belum dan mereka juga akan teknologi itu belum begitu adaptasi gitu. Jadi kita harus pelan-pelan, harus kita arahkan dan kita lihat perkembangannya gitu. Jangan sampai mereka udah beli drone, tiba-tiba seminggu kemudian atau sehari kemudian drone-nya crash, jatuh gara-gara mereka belum siap gitu kan. Iya. Berarti untuk kalau untuk misalnya nih katakanlah ya dari pebisnis juga gitu, mungkin peternak juga petani juga gitu. Kalau misalnya nih sudah dapat nih drone-nya, kemudian untuk bisa dari awal dari awal dapat sampai dengan fase menggunakan tuh biasanya perlu waktu berapa lama, Mas? Iya. Karena ini kita easy to adapt, easy to atau friendly use gitu ya. Jadi cepat sih, seminggu sampai
ya kita masih pantau 2 minggu lah, at least seminggu 2 minggu mereka sudah bisa kok gitu. Karena juga apa namanya yang paling krusial adalah pada saat apa namanya take off dan landing ya. Jadi perjalanannya untuk penyemprotan ataupun mappingnya itu sih autonomous gitu, artinya itu dilakukan secara sistem. Tapi pada saat apa namanya take off sama landingnya aja itu yang harus hati-hati gitu. Oke, jadi memang ya ibarat bener-bener ini pesawat ya, jadi Betul, kayak kayak pesawat. take off-nya seperti apa, landingnya juga seperti Betul, apa. Nah, betul untuk settingnya sendiri Mas, mungkin ini Iya. ada dari teman-teman ataupun Iya. juga yang sedang nonton sekarang tuh penasaran gitu ya. Aku pengen tahu dong gimana mungkin Mas caranya gitu kan Iya. untuk settingnya. Ini kan tadi juga bisa apa istilahnya untuk penyiraman, Betul. kemudian ada pemupukan juga Betul, dan lain iya. sebagainya kayak gitu. Ini apakah kita harus ibaratnya kan yang tahu lahan kita kan pasti kita ya Betul. gitu. Biasanya kita melakukan misalnya katakanlah berapa jam sekali atau Betul. berapa hari sekali kayak gitu ya. Betul. Nah, berarti apakah di-input satu-satu kemudian kita tinggal menjalankan atau seperti apa nih Mas untuk settingnya juga? Oke, pertama setup parameter dulu di remote-nya itu sudah ada LCD-nya, ada namanya monitornya. Jadi remote-nya itu connect dengan jaringan WiFi dan itu setup flight plan-nya dulu. Misalkan yang mereka tahu kan tinggal geo-tagging location Oke. di mana terus dia bisa tahu ukuran sawahnya atau kebunnya seberapa besar. Mereka bisa lihat sendiri di layar monitor itu. Tinggal setup parameter, terus penyemprotannya kita atur nozzle-nya mau seberapa besar keluarnya, seperti apa. Lalu apa yang mau ini dan berapa lama. Itu bisa jaraknya juga bisa apa namanya bisa diatur gitu. Jadi Diatur ada ya. flight plan-nya seperti itu. Dan nggak usah khawatir pada saat si baterai itu sudah mau habis, kita punya fitur yang namanya return to home atau return to base. Jadi mereka oke. drone-nya akan balik sendiri. Gitu. Oh gitu. Jadi balik sendiri dan itu juga landing sendiri juga Mas. Tapi nggak ya, tetap harus udah ada harus sudah siap-siap. warningnya ya. Ada warningnya, betul. Oh, baterainya habis nih gitu. Betul. Oke. Terus untuk perawatannya sendiri, mungkin ini kan juga salah satu jadi hal yang paling penting yang harus Betul. diperhatikan juga oleh pengguna gitu untuk Baik. perawatan drone sendiri sebenarnya seperti apa? Ribet atau enggak sih Mas? Ya, drone simple sebenarnya. Yang penting setelah dipergunakan apa namanya power off-nya dimatikan dan baterai cepat dicopot. Oke. Lalu baterai segera di charge gitu ya, dan itu ada target waktunya juga. Nggak boleh lama-lama, nanti dia baterainya cepat menggembung dan lain sebagainya. Terus kalau mengenai dari nozzle-nya sendiri ataupun selang dan spraynya itu tinggal dibuka terus disiram saja pakai air aja, semprot. Karena kan itu yang tersisa dari pestisida ataupun fertilizer-nya itu kan. Jadi itu kan zat kimia. Jadi itu harus cepat dibersihkan aja. Setelah itu dilap selesai. Simple Jadi sih. simple ya. Jadi benar-benar kita kayak memperlakukan apa namanya telepon genggam kita atau Betul, handphone kita gitu ya. handphone. Kalau ngecas jangan lama-lama, jangan Iya. sampai over dan lain Betul. sebagainya gitu ya. Nah, membicarakan juga untuk produk-produk yang lain. Tadi kita juga sudah punya passenger, Iya, drone, ada terus drone. kemudian itu ada sekar, Betul, sekar sekar agri juga Betul. gitu. Nah, ini mungkin ada apa lagi nih Mas? Mungkin Ya. yang bisa diinfokan kepada Ya. teman-teman gitu dan perbedaannya apa aja gitu. Ya, ada drone mapper kita namanya Aksa. Itu drone untuk apa namanya mapping area gitu. Terus kita punya drone surveillance namanya Nagari. Itu yang lebih long range, itu fixed wing dan VTOL yang vertical take off landing gitu. Oh, oke. Ya. Itu perbedaannya untuk penggunaannya apakah maksudnya sama-sama di bidang yang sama tapi penggunaan beda atau Baik. gimana? Tapi jangan dijawab dulu Oke. gitu. Seru banget ya membicarakan mengenai perdronan ini, tapi jangan Iya. kemana-mana ya. Startup People tentunya kita akan kembali lagi di Startup Clinic RBTV. Oke. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
60 menit. Aja lali nonton lele setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoke aja lali kudu nonton. Startup People masih bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV, masih membicarakan mengenai peluang bisnis drone di Indonesia gitu ya. Dan seru sekali ternyata membicarakan drone gitu ya. Dan ini sangat membantu juga ya untuk para pebisnis ya Mas ya, yang mau dengan simple, efisien dan secara efektif juga ya untuk apa istilahnya kalau mau ada penyemprotan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tadi juga kita terpotong nih Mas ya untuk membicarakan ini. Mungkin boleh dilanjutkan nih Mas, tadi ada Aksa ya kalau nggak salah ya, drone Aksa. Drone Aksa itu adalah drone mapper yang atau drone surveillance kita, tapi yang masih terbilang short range lah ya, middle range lah. Itu bisa melakukan suatu pemetaan udara atau melakukan survei udara untuk bisa mencapture luas tanah atau kontur dari lahan itu sendiri sampai bisa mengcapture kesehatan tanaman dan lain sebagainya tadi. Nah, kameranya itu tergantung dari kamera dan tergantung dari pengolahan data yang setelah pengambilan foto udara itu dilakukan GIS gitu ya untuk Geography Information System itu dikelola sehingga bisa menghasilkan berbagai macam data yang dibutuhkan gitu. Wow, jadi sangat-sangat efektif dan juga efisien sekali ya. Ini untuk ini ada drone apa nih Mas yang tadi Aksa tadi Kak? Ini kakaknya Aksa, ini Nagari namanya ya. Ini lebih besar, ini VTOL. Virtual Take Off Landing, yang mana hybrid, menggunakan mesin mesin dan juga elektrik atau baterai. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak lebih besar dan mencakupnya tuh lebih luas betul. gitu dan ya. Ini bisa untuk kebutuhan survei atau inspeksi ataupun kalau di pertahanan udara ataupun security purpose itu bisa melihat memata-matai lah istilahnya. Betul, suatu keadaan suatu area gitu. Oke, ini berarti lebih ke pemerintah ya dan juga lebih ke militer gitu mungkin ya. Iya. Wow. Ini juga sudah dikembangkan rata-rata ya, sudah dikembangkannya berarti juga sudah lama ya Mas ya? Sudah ya bareng dengan yang lain itu dari 2017 ya. 2018, 19. Oke, kemudian kalau untuk penyebarannya juga nih Mas, drone-drone-nya sendiri mungkin dari tadi kalau nggak salah yang Sekar, kemudian dari Aksa sendiri. Nah ini sudah berapakah? Apakah sudah tersebar di seluruh Indonesia atau seperti apa? Penyebarannya cukup luas, alhamdulillah di tahun 2022 itu menjadi tahun momentum kita di di berbagai industri yang termasuk di pertanian dan tadi surveillance. Itu untuk yang oil and gas, untuk yang eksplorasi dan lain sebagainya. Sekitar 28 kota lah gitu, dan itu akan berkembang terus gitu. Kita kerjasama dengan kedinasan, kita kerjasama dengan perkebunan-perkebunan besar dan BNPB dan lain sebagainya gitu. Wow, luar biasa. Jadi sudah banyak sekali ya Mas ya targetnya ya untuk nanti next. Apakah nanti juga mungkin ada gitu kan pengen ke luar negeri mungkin juga pasti. Itu gimana? Oke, kalau untuk pasar luar negeri kita di tahun 2022 kemarin kita diundang oleh Kemenperin untuk bisa menjadi salah satu partisipan di Indonesian Pavilion di Singapura, yang mana kita disupport oleh si Kemenperin dalam suatu organisasi kita namanya Asosiasi ASTA ya, Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak, yang mana itu dikumpulkan pemain-pemain ataupun produser drone di Indonesia. Which is itu ada 4 perusahaan kemarin dan Frogs Indonesia salah satunya. Di sana dihadiri oleh para delegasi dari luar negeri gitu ya, dari Eropa, Amerika dan Asia,
dan juga para pencinta teknologi di sana. Sehingga dengan hasil ekspor tersebut banyak sekali permintaan untuk drone kita ini dari Brazil, dari Venezuela, dari Ekuador dan lain sebagainya. Cukup banyak gitu. Berarti kalau kita membicarakan mengenai peluang bisnis itu berarti sangat-sangat masih luas sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya di luar negeri ya kita pasti ibaratnya kayak ya kadang somehow kita kadang mengikuti lah ya apa yang terjadi perkembangan di luar negeri, tapi ternyata dari luar negeri pun bahkan meminta itu dari Indonesia Frogs Indonesia sendiri seperti itu ya Mas ya. Nah ini untuk manfaatnya sendiri juga ataupun juga mungkin kelebihannya juga ini seperti apa yang mungkin nanti bisa dihadirkan gitu sehingga nanti customer itu juga akan lebih yakin lagi gitu Mas. Baik, kalau dari mengapa drone Frogs itu banyak diminati gitu, karena dilihat dari pengalaman yang sudah dikerjakan oleh kita, endurance dan kekuatan ataupun dari fitur dari si drone Sekar ini lebih fit lah, lebih pas di tanah Indonesia ini gitu. Artinya kayak misalkan lebih kuat dari endurance-nya. Karena material-material yang kita buat itu tidak banyak menggunakan suatu maksudnya gini loh, suhu udara di Indonesia ini dengan spare part yang kita pergunakan itu bisa fit gitu. Jadi misalkan korosif dan lain sebagainya itu bisa kita turunkan gitu kadarnya. Dan juga kan misalkan kalau pakai drone luar banyak yang menggunakan propellernya karbon dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak sesuai dengan cuaca di Indonesia sehingga cepat rusak atau apa. Nah, makanya itu yang tadi saya bilang fit sama marketnya apa dengan kondisi suhu dan di Indonesia ini. Jadi memang harus disesuaikan juga ya ketika kita mau mengembangkan sebuah drone ataupun sebuah istilahnya kayak teknologi gitu ya, pastinya kita harus tahu betul nih market kita seperti apa, kondisi di Indonesia sendiri seperti apa gitu ya. Dari spare part tersebut, dari komponen-komponen yang kita pergunakan itu adalah buatan lokal, artinya kita sudah sertifikasi TKDN komponen dalam negeri itu untuk jadi kita disurvei ya oleh Surveyor Indonesia ataupun Surveyor Indonesia lah pada saat itu komponen yang ada di dalam drone tersebut dibuat dari mana sih, dan kita sudah terbukti itu 27,51% itu adalah dalam negeri TKDN. Jadi kita sudah TKDN sertifikat. Dan kalau dari pemerintahan untuk pembelian suatu pengadaan suatu alat alat untuk penggunaan dari segi pemerintahan itu mereka harus mengharuskan untuk TKDN, sertifikasi TKDN itu. Jadi mereka harus beli dari unit yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi benar-benar ini itu drone aman digunakan, memang sudah tersertifikasi, kemudian memang benar-benar bermanfaat juga untuk ibaratnya para customer gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau tadi kan juga sudah ada passenger drone, kemudian juga ada yang untuk spray ya, mungkin untuk fertilizer ya, kemudian juga ada untuk yang pemetaan atau mapping gitu. Nah ini ada nggak sih, mungkin penasaran juga, mungkin ada kalau misalnya kita lihat gitu ya, sekarang ini kan sudah serba zamannya online gitu kan ya Mas ya. Kemudian kadang kita mau ngirim paket satu ke tempat yang lain gitu tuh, aduh jauh gitu kan, dan kadang-kadang pengennya tuh cepet, cuma sehari gitu bisa pakai. Pengen cepat gitu. Nah ini ada nggak sih layanan khusus mungkin di Frog Indonesia juga gitu untuk paket ataupun juga kargo gitu Mas? Baik. Di Frog Indonesia sendiri kita ciptakan satu drone untuk kargo. Jadi itu ada beberapa unit ya, yang satu dari mulai yang 3 kilo dulu. Itu kita sudah coba sudah diuji cobakan, dan kita sudah membantu pada saat terjadi bencana kemarin di Cianjur untuk mengirimkan bantuan ya. Bantuan semacam obat-obatan, terus dan itu kemarin memang masih yang 3 kilo gitu di Cianjur. Nah, kita juga sedang approach ataupun sedang lakukan kolaborasi dan kerjasama dengan beberapa
kurir company di Indonesia ini, sambil dari DKPPU kita sedang mengajukan ROC. ROC itu adalah suatu sertifikat atau license juga yang bisa dikeluarkan oleh pemerintahan dari DKPPU kelayakan udara, bahwa si perusahaan ini sudah sertifikasi untuk keamanan dalam pengiriman barang menggunakan transportasi tanpa awak atau sistem transportasi tanpa awak ini. Ya itu masih on the way, masih proses. Mudah-mudahan kita bisa selesai di tahun ini, dan regulasi ataupun undang-undangnya sudah diresmikan, maka kita coba bisa jual untuk drone kargo tersebut. Seperti Amazon ataupun yang lain di luar kan sudah menggunakan drone kargo. Wow, luar biasa sekali. Ini sangat-sangat membantu ya, juga untuk misalnya kayak orang-orang tuh butuh yang cepat dan bisa langsung sendiri, kita yang ibaratnya kayak ya udah kita yang sendiri yang mengirimkan seperti itu ya. Ini awalnya 3 kilo, dan untuk mungkin boleh kita sedikit kah Mas membicarakan mengenai cara kerjanya juga gitu ya, karena mungkin jaraknya gitu ya. Karena pasti ada maksimal jaraknya, apalagi kalau udah dari ibarat kata dari Jogja ke Jakarta gitu kan, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, ini cara kerja sendiri, kalau pemantauannya sendiri gimana itu Mas? Baik, oke, kalau yang 3 kilo memang masih dalam radius yang cukup pendek kah? Pendek, iya. Karena kita memang di Indonesia ini masih bukan hanya Indonesia sih, maksudnya si drone ini masih bermasalah dengan baterai. Bukan bermasalah ya, tapi kekurangan kita tuh belum ada baterai yang bisa mampu secara jarak jauh sepanjang itu gitu. Itu sih regulasinya. Nah, tapi kalau maksudnya kelemahan challenge-nya kita lah ya. Challenge-nya itu baterai. Tapi kalau dari segi efektivitas itu sangat cepat sekali. Itu paling dari sini misalkan ke kota itu bisa hanya 5 menit gitu kan ya. Dan cara pengoperasiannya nantinya akan dibangun suatu lini bisnis sendiri untuk melayani hal tersebut gitu. Tapi kalau dari kita sendiri Pak manufacturer itu seperti si Sekar ataupun si Mapper tadi, take off dan landingnya dilakukan oleh si pilot, tapi autonomous itu point to point sudah sudah di set up dari awal flight plan-nya. Seperti itu aja. Luar biasa sekali. Jadi memang sekarang ibaratnya kayak bisa dibilang produk andalan atau juga best sellingnya adalah si Sekar itu tadi ya Mas ya. Oke. Nah kemudian juga mungkin ada lagi kah Mas mungkin next-nya gitu, atau planning ke depannya seperti apa yang mungkin sudah disiapkan juga oleh Frog Indonesia kayak gitu. Baik. Sebelum ke planning ke depannya, saya mau info bahwa kan drone ini cukup masih terbilang tinggi harganya. Jadi kita juga mempunyai satu lini bisnis lagi untuk memudahkan, memberikan solusi kepada para petani ataupun kepada para perkebunan dan lain sebagainya untuk bisa menggunakan drone tanpa harus membeli. Jadi kita punya Frog Solusi Indonesia, yang mana itu adalah suatu perusahaan bergerak di bidang jasa pemetaan dan jasa penyemprotan. Oke, jadi tidak harus, ibaratnya tidak harus membeli drone-nya, tapi juga nanti next-nya akan ada ibaratnya penyewaan juga gitu ya. Betul. Oke, ini sudah berapa persen nih Mas kalau boleh tahu? Mungkin kan teman-teman juga, karena lumayan mungkin ya untuk teman-teman gitu kan, sehingga kayak, mau nabung keburu kelamaan gitu. Nah, saya kan ini merupakan solusi yang sangat-sangat efektif sekali gitu. Frog Solusi Indonesia juga sudah berjalan saat ini. Bisa hubungi kita kalau memang ingin dilakukan proses jasa penyemprotan ataupun pemetaan, bisa langsung ke kita. Saat ini sudah 100%. Malah tadi kalau ditanya target ke depannya untuk Frog Solusi Indonesia sendiri adalah akademi untuk pilot drone. Jadi kita membuka kesempatan untuk bisa menjadi pilot drone dan mengikuti mengambil sertifikat di Akademi Pilot Drone di Frog Solusi Indonesia. Gitu. Oke, baik, nanti kita akan kembali lagi Mas. Ini masih ada satu segmen terakhir lagi untuk kita masih membicarakan mengenai peluang bisnis drone di Indonesia dan bagaimana nanti mungkin syarat-syarat dan lain sebagainya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Startup Connect RBTV. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita.
Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Musik terkini, simak terus musik box selalu hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv. Dan di channel YouTube RBTV Jogja, Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Oke, Star People, kita berada di segmen terakhir untuk membicarakan mengenai peluang bisnis drone di Indonesia bersama dengan Mas Aditya Chandra selaku CEO of Frog Indonesia. Nah, kalau tadi Mas kita sudah membicarakan banyak sekali juga ternyata sangat membantu ya dalam sektor berbagai macam bisnis gitu. Nah, selain layanan mungkin dari pemetaan, fertilizer, kemudian tadi ada kargo juga, ada penyewaan juga, ada layanan lain nggak sih Mas yang bisa dihadirkan juga dari Frog Indonesia? Ya, layanan yang lain adalah custom made drone. Jadi apa namanya, kita di Frog sendiri itu ahli-ahli drone ada di dalam sana semua dan bisa memberikan solusi dari tiap permasalahan tadi. Jadi kayak misalkan untuk custom made sendiri ada kebutuhan, contohnya saat ini yang kita sedang kerjakan itu untuk drone harvesting, untuk harvesting sawit, gitu. Jadi kelapa sawit itu kita bisa potong menggunakan drone karena untuk yang pohon-pohon yang sudah tinggi, gitu. Wow, amazing. Oke. Terus ada beberapa hal yang lain yang sedang kita coba lakukan untuk ada permintaan untuk bisa pengecetan kapal pen shipyard di daerah Kalimantan atau di Batam. Jadi itu selama ini susah pengecat menggunakan tangan, nah itu bisa menggunakan drone. Mager gitu ya. Betul, jadi pakai drone. Agak susah gitu, jadi pakai drone. Wow. Betul. Selain itu juga contohnya ada suatu perusahaan perusahaan apa namanya? Untuk cleaning service itu bisa meminta kita untuk bisa membuat drone untuk pembersihkan kaca di apartemen atau di hotel, gitu. Jadi kita custom made drone. Jadi itulah salah satu value added kita gitu. Dan juga apa namanya, kita adalah manufaktur gitu ya, dan kita alat segala macam ya cukup memadai sehingga banyak yang datang ke kita untuk bisa meminta untuk drone yang rusak di servis gitu. Wow, karena unik-unik sekali ya kayak untuk sampai ke bidang yang cleaning juga gitu, untuk membersihkan itu juga. Dan ini juga semuanya sudah berjalan ya Mas ya? Sedang ya. Sedang berjalan. Karena itu kan memang suatu teknologi yang baru ya, dan itu butuh research and development yang cukup panjang gitu. Jadi sedang mengarah ke sana gitu. Jadi artinya kalau memang ada yang ingin query ataupun pertanyaan, silahkan datang ke kantor kita ataupun bisa ke kita. Gitu. Wow, oke. Kemudian kalau misalnya nih katakanlah gitu ya, saya beli gitu drone di Frog Indonesia, kemudian ternyata ada garansinya nggak sih Mas? Ada ya? Garansi 1 tahun untuk servis, tapi untuk spare part kita nggak garansi.
gitu. Untuk servis aja. Berarti kalau misalnya nih katakanlah ada sebuah kerusakan gitu, apakah juga dari Frogs Indonesia tuh bisa gitu loh untuk ibarat kata misalnya laptop rusak, handphone rusak, kita mau servis handphone, servis laptop. Nah ini apakah sama juga nih di Frogs Indonesia? Kita bisa. Kita bisa untuk lakukan itu untuk berbagai macam merek drone. Kalau dari sejauh ini yang paling unik gitu, untuk kalau kan customize itu bisa juga ya. Betul, customize drone. Sejauh ini yang paling unik menurut dari mungkin tim Frogs Indonesia sendiri, apa yang challenging banget nih yang mungkin kalau tadi aku kalau Putri sih lihat ya yang memotong tadi itu untuk kelapa sawit itu. Nah, itu kan sangat-sangat pasti apakah ada pisaunya apa gimana gitu. Nah, ini gimana tantangan yang dihadapi sendiri? Baik, yang paling sulit memang tadi betul harvester drone itu karena kita belum pernah lakukan itu. Selain itu juga daun dari si tanaman sawit itu kan tinggi dan banyak kesulitannya, dan itu dempet dan memang harus ada pisau atau alat potong khusus gitu. Dan itu harus menstabilkan drone, dan drone seperti apa, dan itu drone-nya besar sekali juga. Gitu. Drone-nya otomatis besar ya. Kayak bayangannya tuh drone-nya tuh kecil gitu loh untuk sekaligus memotong, tapi memang ternyata besar gitu ya Mas ya. Kemudian juga mungkin adakah ibaratnya apa ya? Kayak sesuatu hal juga yang jadi concern ataupun ada kendala juga yang ditemui sejauh ini juga pun kayak pengembangannya juga berapa lama gitu, apalagi kalau misalnya kita otomatis kan itu tuh merupakan ide yang sangat-sangat wow, saya aja bahkan nggak kepikiran gitu ya. Gitu. Nah itu bagaimana akhirnya untuk menjawab tantangan tersebut dan berapa lama nih Mas pengembangannya gitu kan, karena kalau nggak salah juga ibaratnya spesialis ahli-ahli drone nih ya kan di Frogs Indonesia semua nih gitu. Itu didapatkan dari suatu perusahaan yang cukup besar di Indonesia datang ke kita, bisa nggak untuk buat suatu drone yang bisa untuk harvesting di tanaman yang cukup tinggi gitu kan. Kita lihat, kita bikin feasibility studinya dulu, di mana itu kita tes dan ya cukup panjang lah, sekitar 6 bulan lah. 6 bulan sampai saat ini, dan itu udah hampir 80% lah jadi. Tantangannya memang tadi tingkat kesulitan di lapangan juga cukup tinggi, dan juga spare part yang memang kita masih beberapa ya kita masih impor dari China, dan kemarin ada pandemi dan juga ada Lunar New Year dan sebagainya, itu membuat kita mundur gitu untuk proses itunya gitu. Gitu. Kalau misalnya membicarakan mengenai kolaborasi sendiri juga, apakah juga Frogs Indonesia sangat membuka kesempatan untuk teman-teman mungkin ya yang pingin join ataupun juga berkolaborasi, ibaratnya kayak bekerja sama dengan apa dan lain sebagainya nih Mas. Kita sangat membuka kesempatan kolaborasi dengan apapun, dengan siapapun, dengan perusahaan ataupun pemerintah, yang mana akan bisa jadikan itu benefit di kedua belah pihak gitu ya. Selain itu juga kita mensupport kegiatan pemerintah yang mana ada pengembangan ataupun petani milenial untuk bisa kembali ke sawah atau ke petani, yang mana saat ini kan anak-anak muda tuh udah susah kan ke bertani atau bercocok tanam, sehingga dengan adanya aplikasi teknologi ini bisa membantu mereka untuk bisa ke petani gitu. Nah, selain itu juga Frogs Indonesia membuka kesempatan untuk bagi siapapun yang mau menjadi distributor ataupun reseller ataupun agent untuk distribusi produk kita ke segala lini industri gitu. Dan juga kita kerjasama dengan SMK ataupun sekolah tinggi ataupun universitas untuk bisa melakukan kolaborasi di kampus Merdeka dan kalau kita bilang itu Kedaireka namanya. Ini sedang lakukan itu gitu. Apakah itu juga merupakan salah satu istilahnya visi juga, bukan visi ya, misi gitu ya, untuk mencari mungkin teman-teman juga yang sangat-sangat punya ketertarikan terhadap drone gitu. Nah, ini apakah nanti juga akan ada istilahnya mungkin dari Frogs Indonesia, mungkin kalau misalnya ada
pembiayaan mungkin karena sudah melihat gitu kan, oh ini anak ini ternyata sangat berbakat juga berprestasi nih dalam bidang-bidang drone itu. Apakah ada mungkin nanti kesempatan untuk orang-orang yang beruntung seperti itu? Betul, gitu, betul. Itu salah satu misi kita ke SMK-SMK, ke universitas, ke teknik yang memang mereka punya passion, punya keahlian dan juga punya keinginan untuk mungkin kerja sama-sama kita, bekerja dengan kita ataupun mau berkarir di kita, itu kita membuka kesempatan gitu. Itu salah satu penyaringan sih secara natural gitu. Mungkin nih Mas, ini juga mungkin basic juga ya sebenarnya gitu. Ada mungkin dari teman-teman sekarang yang sedang nonton terus pengen banget, wah kayaknya aku banget tuh yang aku passion banget di bidang drone gitu. Nah ini yang harus diperhatikan banget nih ketika nanti pengen bergabung bersama dengan Frogs Indonesia. Apa syarat-syarat yang utama nih yang harus di screeningnya tuh, oke ini screeningnya lolos nih gitu. Kalau hal itu sih yang pasti kita ingin seseorang yang punya attitude yang baik ya, karena Frog sendiri kita membangun sebelum membangun suatu perusahaan manufacturing ini, kita membangun people-nya dulu gitu. Jadi kita pengen attitude-nya yang baik dan juga memang mereka punya passion yang tadi saya bilang, passion di dunia ini gitu. Kalau memang tidak punya passion dan tidak bisa mengikuti dengan ritmenya, itu akan jadi dragging down sendiri gitu kan. Jadi selain itu juga ya memang kalau keahlian khusus seperti mungkin teknik ataupun memang mereka senang dengan menerbangkan drone sebelumnya, drone mainan ataupun drone yang kamera, itu juga salah satu syaratnya gitu kan. Satu lagi, kalau mereka punya jaringan ataupun mereka sudah berada di asosiasi ataupun organisasi yang memang di dunia drone, ya silahkan. Tapi di luar dari itu semua, kalau memang siapapun yang mau ingin menyalurkan bakat ataupun minat dan ingin berkontribusi di kita, ya kita open. Jadi sekiranya teman-teman yang punya passion di drone gitu ya, boleh untuk langsung bergabung. Siapa tahu teman-teman bisa terpilih untuk siapa tahu dapat beasiswa mungkin ya dari Frogs Indonesia gitu. Dan terakhir nih Mas Adit ya, ada yang disampaikan kepada teman-teman gitu ya mengenai Frogs Indonesia, bebas ataupun apapun bisa, boleh. Silakan. Baik, bagi yang ingin berkolaborasi ataupun ingin bekerja sama dengan Frogs Indonesia atau ingin mencari apa sih yang bisa dikerjakan dan juga peluang-peluang, ada pertanyaan tentang drone dan mau membuat drone atau membeli drone, dan juga untuk mau berkarir di Frogs Indonesia, bisa ke website kita di www.frogs.id dan bisa di Instagram kita dan sosial media kita di frogs.id. Frogs Indonesia, let's fly higher together. Yeay, terima kasih banyak Mas Adit. Seru sekali ya hari ini perbincangan kita mengenai peluang bisnisnya juga yang ternyata masih sangat besar. Seperti kita doakan juga semoga Frogs Indonesia semakin melejit, nanti bisa untuk go to international gitu ya. Sukses dan juga sehat selalu untuk Mas Adit. Terima kasih. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol tentang tema yang lain. Dan terima kasih juga ya untuk Star People yang sudah menyaksikan. Akhirnya saya Putri Maharani pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Startup, make it happen. Bye-bye.